Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali di podcast FAIPG, yang dimana podcast ini memberikan inspirasi dan refleksi serta memberikan pengembangan dan penguatan diri untuk mahasiswa yang berada di lingkungan Kampus Tauhid Universitas Juanda. Dan perkenalkan, nama saya Ilham Jalani selaku moderator pada podcast kali ini. Podcast kali ini bertema yaitu ngabuburit. Ngabuburit adalah ngobrol bersama Ustadz favorit. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah ada bersama Ustadz favorit kita, yaitu Ustadz Muhammad Kapnun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya selama bulan puasa alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, izin memaparkan mengenai CV Ustadz secara singkat. Beliau ini salah satu dosen Universitas Juanda di Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Guru. Beliau salah satu sekretaris program studi pendidikan agama Islam di Prodi PAI. Jadi alhamdulillah beliau diamanahi menjadi sekretariat Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan ini salah satu prodi terbaru yang ada di Fakultas FAIPG atau di Universitas Juanda, prodi terbaru yang baru ada tahun ini. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya mahasiswanya bisa bertambah ya Ustaz. Amin. Targetnya berapa Ustaz? Targetnya tidak terhingga. Tidak. Amin. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan ya banyak yang daftar untuk tahun ini ya Ustaz. Ya, baik Ustaz. Baik Ustaz. Pada podcast kali ini ya alhamdulillah tentunya kita pada saat ini sudah memasuki bulan Ramadan dan menuju pertengahan bulan yang sangat suci ini. Nah, terkadang kita, bahkan saya selaku mahasiswa atau remaja pada umumnya, banyak kesibukan atau kegiatan, bahkan masih terlena oleh keadaan duniawi yang sifatnya hanya sementara, sedangkan kita pada saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat banyak keutamaannya, sangat banyak hikmahnya. Tentunya ya kita jangan sampai menyia-nyiakan ya Ustadz di bulan Ramadan ini. Nah, agar lebih menarik tentunya Ustadz, kita akan berbicara mengenai kalau bukan Ramadan kali ini, maka mau kapan lagi? Nah, kayak gitu Ustadz kurang lebihnya. Oke Ustadz. Nah, tentunya Ustadz di Ramadan tahun ini tentunya pasti memiliki kesan atau keadaan yang berbeda di tahun sebelumnya, baik itu mengenai kesibukan ataupun kegiatan. Nah, kalau Ustadz tersendiri di bulan Ramadan tahun ini ada kesibukan atau kegiatan apa saja Ustadz? Ramadan tahun ini alhamdulillah kesibukannya bertambah. Alhamdulillah. Jadi memang sudah menjadi sunatullah kali ya, ketika semakin bertambah usia, semakin banyak juga amanah mungkin ya? Amanahnya, artinya semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya begitu. Ya, jadi memang ujiannya pun makin berat. Ya, ujiannya makin berat, ditambah kita mendengar berita-berita pada tahun ini kan dinamika negara kita bukan lagi dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Jadi sangat-sangat menguji kesabaran. Kadang suka ngelihat handphone, baca berita, mau komen nunggu buka lah gitu ya. Takutnya terbawa suasana kayak gimana gitu. Mengganggu ibadah kita, puasanya gitu. Gitu lah ya. Jadi kegiatan kita alhamdulillah makin ada aja. Tapi ini yang sebenarnya menjadi hal yang ingin nanti saya sampaikan, bagaimana kita bisa mengoptimalkan puasa yang kita lakukan pada tahun ini gitu loh. Iya, baik Ustadz. Tentunya ya
pasti di setiap kita, mahasiswa, dosen, siapapun itu memiliki kegiatan dan kesibukan. Akan tapi kita jangan sampai melupakan amalia ibadah kita di bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh keutamaan ini. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan ini datangnya hanya 1 tahun sekali. Itu yang perlu diingat teman-teman. Nah, untuk berbicara secara lanjut, Ustaz, tentunya di bulan Ramadan ini memiliki keberkahan dan keutamaan. Kalau boleh tahu, Ustaz, di bulan Ramadan ini tuh keutamaannya seperti apa aja, Ustaz? Iya. Pertanyaannya belum di briefing lagi, tapi nggak apa-apa. Ya, oke. Oke. Aman ya? Iya, jadi memang kalau berbicara tentang keutamaan, saya biasanya suka mengajak kita untuk berpikir dulu kenapa kita melakukan puasa. Ada gak sih sebelumnya puasa itu, sebelum agama kita memerintahkan, apakah sudah ada puasa atau belum gitu. Sehingga kita tahu historinya, nggak cuman mengikuti orang-orang sekitar, keluarga atau masyarakat yang notabene tentu mayoritas kita kan di lingkungan yang beragama Islam gitu ya. Orang-orang pada puasa, kita puasa, tapi nggak tahu esensi dari puasa itu sendiri. Betul. Memang kalau ngelihat kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Islam itu hadir untuk menjadi rahmat untuk alam semesta. Artinya bukan hanya kepada manusia aja, tapi seluruh makhluknya. Nah, salah satu indikator rahmat itu adalah tidak menjadikan sesuatu yang sudah ada itu rusak gitu ya. Dan contoh dalam hal puasa misalkan, sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, puasa sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Maka ada puasa Ayyamul Bid itu yang di setiap pertengahan bulan Hijriah. Cuman memang bedanya kalau berbicara tentang Hijriah juga kalender Hijriah itu berbeda dengan orang-orang Yahudi atau Masehi. Kalau mereka mengambil kalender itu berdasarkan musim tanam, kalau kita berdasarkan bulan, gitu ya. Itu bedanya. Nah, sehingga ketika Nabi SAW diutus dan memerintahkan syariat untuk berpuasa, itu juga diambil untuk tidak mengganggu apa yang sudah ada ajaran-ajaran dari sebelumnya itu, gitu loh. Sehingga ketika Islam ada memerintahkan untuk berpuasa, maka tinggal dibedakan aja. Kalau mereka berpuasa itu di hari-hari tertentunya, gitu ya, salah satunya di pertengahan bulan Hijriah itu, dan juga puasa mereka itu bukan cuma nggak boleh makanan minum, tapi juga nggak boleh berbicara, gitu, nggak boleh berbicara. Nah, kita berbeda dari mereka, gitu, tapi tidak menghentikan atau tidak menghilangkan kultur yang ada, gitu. Begitupun juga bangsa Arab pada saat itu. Maka Nabi memerintahkan tentu atas perintah Allah berpuasa dengan caranya tersendiri, gitu. Tetap puasa juga, tetap ada larangan tertentu ketika berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, gitu ya. Kalau mereka tidak boleh berbicara, kita boleh, gitu ya. Nah, pertanyaannya, saya lupa apa tadi. Jadi untuk pertanyaannya itu keutamaan apa saja yang ada di bulan Ramadan gitu, Ustaz? Pertanyaan pertama, keutamaan. Tentu keutamaannya, bulan Ramadan itu bulan puasa. Itu yang sudah kita kenal, ya kan? Orang-orang semua kenal bulan Ramadan itu adalah bulannya puasa, gitu ya. Puasa. Nah, tapi ternyata di dalam Al-Quran sendiri, Ramadan disebutkan 1 kali dalam Al-Quran. Dan uniknya, bukan kata puasa yang disebut. Ya, di dalam Al-Baqarah disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, ya, bulan yang diturunkan Al-Quran. Bukan bulan yang diturunkan puasa, bukan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi siyam.
atau syahrul Ramadan alladzi unzila fihi shalah, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Jadi seolah-olah Allah memerintahkan melalui nabinya untuk mengingatkan kita bahwa saat bulan Ramadan, iya kamu puasa, tapi aktivitas-aktivitas yang mengganggu daripada bulan tersebut, yang ada di bulan tersebut itu diganti dengan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, gitu loh. Makanya kenapa sih kita diperintahkan untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum? Sebenarnya itu kan yang mengganggu kita ketika kita tidak bisa lama-lama berinteraksi atau beribadah dalam Al-Quran dengan Al-Quran itu kan. Iya. Jadi biar lebih fokus gitu ya. Biar lebih fokus gitu. Sehingga orang-orang ketika dia fokus, maka dia akan menyampingkan makan, minum atau hal-hal yang berkaitan dengan nafsu itu gitu. Kurang lebih itu. Iya, baik Ustadz. Sangat luar biasa untuk jawabannya. Tadi dijelaskan bahwa salah satunya keutamaan dari puasa itu yaitu turunnya Al-Quran ya Ustadz. Turunnya Al-Quran. Turunnya Maka Al-Quran. kita diperintahkan untuk senantiasa berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Itu salah satu keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Harus lebih banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena gini loh. Tentu kalau berbicara dengan amalan-amalan ibadah yang lain, itu semua pasti ketika di bulan-bulan yang suci itu pasti akan dilipat gandakan. Tapi ingat, bukan hanya ibadahnya aja, bukan hanya amal soleh, amal salah pun dilipat gandakan ketika kita melakukan hal yang negatif atau yang dilarang oleh Allah di bulan yang haram, di bulan yang suci. Kan bulan yang suci itu dalam Islam ada 4, salah satunya bulan Ramadan. Nah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, apapun itu, sedekah, lalu berbuat kebajikan, beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, itu semua dilipat gandakan. Tapi harus diwaspadai juga. Ketika kita melakukan kemaksiatan artinya kan hal-hal yang memang dilarang dan dibenci oleh Allah kan. Itu juga dilipat gandakan dosanya, gitu. Jadi ini yang harus kita waspadai. Dan yang berikutnya, yang mumpung saya ingat. Jadi ada salah satu sabda Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amali bani Adam lahu. Jadi setiap atau seluruh amalan manusia itu miliknya. Artinya begini, semua kegiatan keibadahan kita, amal soleh yang kita lakukan, itu sudah ada takarannya. Makanya ketika sholat, berapa sih kebaikan yang kita dapat? Walaupun memang itu menjadi tolak ukur kita dalam keimanan, dalam keislaman kita, gitu ya. Tapi bahkan sholat itu juga menjadi penentu kan, ketika kita di akhirat dia layak untuk mendapatkan predikat iman atau Islam itu atau tidak gitu ya. Tapi sholat sendiri sudah ditakar pahala atau kebaikan yang didapat gitu. Berjamaah mendapatkan 27 kebaikan, sendiri 1. Lalu kemudian sholat syuruk ya kan, setelah terbitnya matahari, ketika itikaf di masjid dari badas fajar sampai terbit matahari, selalu dia sholat syuruk, diberikan ganjaran seperti dia umroh misalkan gitu ya. Artinya itu sudah terukur semuanya. Maka lanjutan hadisnya itu kecuali puasa illa siyam fa innahu li, kata Allah. Jadi kecuali puasa, bahwasannya puasa itu milikku. Jadi kalau semua atau seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah ada hitungannya atau ada porsinya, puasa itu tidak. Artinya ini menjadi tanda bahwa saum sendiri atau puasa itu sendiri adalah ibadah atau pahala yang paling banyak pahalanya gitu loh. Fa ana ajzi bihi, kan itu akhiran dari hadisnya, bahwasannya sungguhnya itu aku yang menentukan berapa kebaikan yang akan hamba tersebut dapatkan ketika dia berpuasa. Ya berarti untuk pahala puasa ini itu Allah sendiri berarti ya Ustaz yang memberikan pahala tersebut. Allah sendiri yang memberikan pahala. Nah pertanyaannya, apa sebabnya?
apa sebabnya atau kenapa puasa itu menjadi sangat spesial gitu ya. Karena kalau berbicara misalkan bukan dari segi agama, misalkan dari segi medis saja, itu di dalam setahun para ilmuwan atau para ahli medis itu mengatakan bahwa setidaknya dalam setahun itu manusia harus menriset atau mengistirahatkan lambungnya, karena lambung sebaik-baik perut itu kan seburuk-buruknya tempat ya. Oh iya. Ya. Jadi dalam setahun supaya si lambung kita itu sehat, itu setidaknya ada 1 bulan atau 30 hari untuk mengistirahatkan si lambung itu. Nah, puasa atau kita sudah diajarkan untuk berpuasa gitu loh. Tanpa kita tahu juga kenapa disuruh puasa kan, atau apa manfaat atau dampak dari segi medis, dari segi kesehatan. Ternyata ada apa namanya? Saling berkaitan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa sebabnya tadi? Apa sebabnya atau kenapa puasa itu menjadi sangat spesial? Kata Nabi, lianna karena taraka syahwatahu, kata Allah. Karena orang itu meninggalkan syahwatnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Jadi puasa ini menjadi spesial, kata Allah, karena orang tersebut atau hamba itu meninggalkan syahwatnya. Ya, meninggalkan syahwatnya. Nah kan kita memang ini kan PR kita dalam berkehidupan itu kalau bukan masalah perut, masalah yang di bawah perut. Kan itu kan? Ya, betul, biasanya itu kan? Betul. Makanya kenapa ketika orang yang sudah nikah, walaupun antum belum nikah juga belum. Insya Allah sih. Tapi kenapa kita selalu dimotivasi? Ini bukan bukan promosi dari KUA ya. Tapi kenapa orang yang ketika dia sudah menikah dikatakan bahwa dia sudah melengkapi bagian dari setengah agamanya? Ya. Karena setengah agamanya lagi yaitu perut, yaitu di bawah perut itu sudah selesai. Karena masalah kita tuh cuma 2 gitu loh, antara perut atau di bawah perut. Nah, puasa melatih kita untuk itu. Maka ketika dia sudah bisa meninggalkan syahwat dia, lalu dia juga meninggalkan makanan, lalu dia meninggalkan atau menahan minuman karena Allah. Nah, inilah sebenarnya poinnya, karena Allah ya, karena Allah, maka ini yang menjadi puasa itu yang menjadi spesial gitu. Puasa itu menjadi spesial. Iya, baik Ustadz. Nah kan tentunya di bulan puasa ini dikatakan, bahkan ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya setan itu dibelenggu ya Ustadz. Ya, nah, berarti itu godaan kita itu berarti tinggal hawa nafsunya aja ya Ustadz, seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya di bulan puasa ini itu bukan hanya sekedar amaliyah ibadah kebaikan kita yang dilipat gandakan, akan tetapi perbuatan atau kemaksiatan yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan. Kenapa? Karena ini adalah bulan haram, bulan suci. Bukan bulan haram ya, bulan haram. Bulan haram. Ya. Setan itu dibelenggu. Lalu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka di dalam ulama sempat membahas ini tentang makna dari para setan-setan itu dibelenggu. Dibelenggu sama diikat beda ya misalnya. Jadi kalau diikat itu hanya mungkin bagian dari fisiknya aja yang memang ya diikat gitu ya. Cuma satu aja gitu ya. Tapi kalau dibelenggu itu semuanya. Ibaratnya kalau kita manusia itu dibelenggu dari leher, tangan, kaki, badan semua diikat gitu. Itu makanya disebut dibelenggu. Nah, lalu itu kan ucapan hadis juga kan. Dibelenggu, lalu pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya gitu. Nah, yang dimaksud dari pintu surga dibuka selebar-lebarnya itu adalah pendaftaran orang-orang yang ingin masuk surga itu dicatat gitu. Makanya selama bulan Ramadan kan doa-doa itu mustajab.
Nah, kita meminta tuh request dari sekarang kalau kita ada skripsi, Hajat gitu ya. sebelum skripsi ada proposal skripsi. Nah, kita minta proposal masuk surga. Wah, Masya Allah. Iya, Keren supaya juga judulnya. supaya nama kita eh, ada di list itu. Jadi pengajuannya itu bukan ke dosen lagi ya, Oh Ustaz? iya, pengajuannya bukan ke dosen lagi tuh, ke penduduk langit. Ke penduduk langit, Iya. Masya Allah. Ya. Ya, jadi tentunya kita di bulan puasa ini sudah tidak ada alasan lagi mau itu diganggu sama setan, karena pada hakikatnya yang dijelaskan sama hadis ya, setan itu bukan hanya sudah diikat, bahkan sudah dibelenggu. Jadi bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu itu tersendiri. Nah, Ustaz, udah bicara tentang hawa nafsu ketika kita berpuasa tentunya. Ada tips atau caranya nggak, Ustaz? Jadi gimana caranya kita itu biar bisa mengontrol hawa nafsu itu sehingga kita bisa melakukan amalan ibadah puasa itu ya secara maksimal tentunya di bulan puasa ini. Yes, ini sebenarnya berkaitan dengan jawaban tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa puasa itu ada. Sebenarnya, kenapa Ramadan itu ada, itu bukan hanya puasa semata, tapi bagaimana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, gitu ya. Maka gimana tipsnya supaya kita fokus terhadap puasa? Pernah nggak Kang, ketika misalkan lagi beraktivitas atau lagi main misalkan, lalu kita disuruh emak kita untuk makan, gitu. Kira, Nun, makan, gitu kan? Iya. Belum makan dari pagi. Nah, kira-kira kita jawabnya apa? Ntar dulu, gitu kan? Kenapa ntar dulu? Karena kita melakukan sesuatu yang kita senangi, gitu. Iya. Artinya masalah makan, masalah minum, apapun yang mengganggu kita dengan apa yang kita suka, itu kita kesampingkan. Ntar dulu, semuanya diintarin dulu, gitu kan. Nah, maksudnya begini, bisa nggak aktivitas main tadi yang kita suka itu diganti dengan Al-Quran, sehingga fokus kita itu ke Al-Quran aja. Nah, ketika kita udah fokus ke Al-Quran, fokus kita untuk tilawah, tadarus itu ya, lalu mentadaburinya, lalu juga mungkin menghafal, lalu mengamalkan, mengajarkan, bahkan syukur-syukur bisa sampai situ. Nah, ketika kegiatan-kegiatan yang sifatnya berinteraksi dengan Al-Quran tadi kita ganti dengan main itu, maka hal-hal yang tadi yang kayak makan, minum itu udah tidak menjadi hal yang masalah gitu loh. Udah bukan lagi masalah. Kenapa? Karena fokus kita ke situ gitu loh. Jadi tips supaya kita bisa maksimal dalam berpuasa dalam Ramadan kali ini, itu salah satunya adalah diperbanyak dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Seenggaknya kalau paling malas betul, semalas-malasnya kita nggak punya kekuatan mungkin karena lemes gitu ya, kita dengarkanlah ganti yang tadinya lagu dengan tilawah. Masya Allah. Gitu kan. Kita ganti yang tadinya baca webtoon dengan baca beberapa juz gitu ya, atau beberapa surat. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya untuk tipsnya untuk melawan syahwat kita atau hawa nafsu kita ketika bulan Ramadan untuk memaksimalkan amalan ibadah kita ya tentunya kita lebih dekat dengan Al-Quran ya Ustaz. Iya. Ya sebenarnya ya kita mendengar murotal atau mendengar kajian ya Ustaz seperti itu. Iya. Ya. Karena yang saya rasakan gitu selaku ya anak muda atau remaja pada saat ini, terkadang kalau lagi sendiri tuh pengennya scroll atau nonton gitu kan. Berarti ketika di bulan Ramadan ini kita lebih baik memperbanyak atau mendekatkan diri bersama Al-Quran ya Ustaz. Iya. Saya pernah ada di fase itu ketika puasa itu kapan ya? Mungkin lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA kita ada wajib pengabdian saat itu, gitu ya. Nah, ketika bulan puasa itu santri-santri libur, kita nggak libur ceritanya, gitu ya. Jadi saya by the way di pondok dulu. Jadi ada masa di mana kita jaga pondok, harus jaga pesantren gitu ya. Nah, ketika santri libur, kegiatan juga udah nggak ada, dan kita sebenarnya tugasnya di pesantren itu nggak pulang karena untuk jaga pondok aja, dan jaganya itu juga bukan siang kan, tapi biasanya malam. Maka apa yang saya lakukan, padahal itu pesantren ya, kegiatan dari pagi sampai malam, kita hanya scroll aja. Artinya cuman ngelihat apa yang ada di layar gitu ya, nonton film kah, atau scroll saja sosial media gitu ya.
itu setelah itu pasti rasanya tuh pusing banget gitu loh, pusing dan ada penyesalan gitu, pasti setiap dari situ ada penyesalan. Padahal lingkungan yang ada saat itu mendukung untuk saya bisa lebih Untuk baca maksimal, Quran gitu ya. untuk lebih maksimal dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi ternyata malah sebaliknya. Kenapa? Karena yang saya rasa pada saat itu kan gini ya, kalau kita di pesantren hari-hari udah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin banyak ibadahnya gitu ya. Maka ketika terus juga banyak larangannya juga, nggak boleh pakai HP, nggak boleh apa namanya, nggak boleh keluar, nggak boleh bawa kendaraan, banyaklah larangannya. Maka ketika orang-orang liburan, biasanya kita itu justru kayak orang balas dendam gitu ya. Jadi kayak melampiaskan gitu ya. Kayak ibaratnya kita di kandang, kita singa terus dikandangin, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Ketika dibuka tuh kandang, apa yang kira-kira dia singa itu lakukan? Menerkam semuanya kan. Jadi kayak kelaparan gitu ya. Iya, apa aja dilibas sama dia kan. Apa aja semuanya dimakan, digigit. Nah kurang lebih gitu. Walaupun ini saya nggak normalisasi atau nggak saya bilang semua seperti ini, tapi ini berdasarkan pengalaman apa base experience saya ya ketika dulu pondok kayak gitu. Itu yang menyebabkan saya merasa kurang maksimal gitu. Nah, pengalaman ini yang sedikit pengalaman ini yang pengen saya sampaikan bahwa ayo dong sekarang kita udah tahu nih sebab kenapa kita harus maksimal di bulan Ramadan dalam ibadah, peningkatan lebih baik lagi harus lebih baik daripada bulan sebelumnya. Bukan kita nggak mengukur Ramadan atau ibadah kita tuh dengan orang lain. Akang dengan saya nggak mengukur ibadah saya dengan akang misalkan yang jauh qiyamul lailnya lebih kuat. Masya Allah. Terus juga tadarusnya sehari bisa hatam sekali dalam sehari misalkan. Atau sholatnya juga kuat, sedekahnya juga kuat gitu ya. Enggak, saya mengukur seenggaknya diri saya sendiri dengan diri saya sebelumnya gitu loh. Kita mengukur bagaimana diri kita yang hari ini dengan diri kita yang sebelumnya harus jauh lebih baik gitu loh. Bukan dengan orang lain. Jadi patokannya itu bukan sama siapa tapi dengan diri sendiri gitu loh. Itu yang menghilangkan keminderan orang-orang kan biasanya gitu overthinkingnya, ngelihat pencapaian orang-orang terutama misalkan kalau Ramadan dalam ibadahnya gitu ya, udah sejauh apa orang-orang. Nah saya bilang bukan dengan orang lain gitu loh, kamu lagi berlomba dengan diri sendiri. Bisa nggak Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya? Kenapa? Karena Ramadan tahun depan belum tentu akan kita kita rasakan. Betul. Kan. Siapa yang bisa menjamin kita bisa masih hidup? Iya. Bahkan ketika misalkan saya tanya Akang ya, bisa ngejamin nggak pada zuhur masih bisa hidup? Allah kayaknya enggak. Kan? Iya nggak ada yang tahu. Apa takut? Misalkan saya bilang masih yakin, artinya nggak ada yang ngejamin gitu loh bahwa kita masih hidup. Kemarin dapat berita bahwa ada saudara saya yang dia dalam keadaan sehat, umurnya juga masih 40 awal gitu ya. Dia nggak ada sama sekali riwayat penyakit gitu kan, dan hidupnya sehat, olahraga juga sering. Tapi ketika memang sudah takdirnya kondisinya lagi mau ke masjid, itu dia istirahat mungkin kayak qiyamul lail gitu, qailullah, tidur sebentar gitu ya, ternyata nggak bangun lagi gitu kan. Artinya memang nggak ada yang bisa menebak gitu ya, karena urusan kematian itu juga bukan bagian dari kita gitu. Betul. Hanya Allah kan yang tahu gitu kapan kita wafat, kapan kita dapat jodoh, rezeki, itu semua Allah yang tentukan gitu kan. Maka kalau berbicara tentang ini ya, kan sebagai pengingat juga sebenarnya kan bagian dari tema kan. Betul. Kalau bukan Ramadan ini kan Ramadan kapan lagi gitu ya. Betul. Maka saya ingin mengingatkan sebenarnya kalau misalkan ayo dong dimaksimalkan gitu Ramadan tahun ini, bisa jadi ini bagian dari akhir dari Ramadan kita gitu, karena usia waktu nggak ada yang tahu gitu ya. Maka
eh, Nabi bilang kalau dalam Ramadan itu kan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang dia berpuasa eh, dengan iman ya, dengan iman dengan takwa artinya ya. Artinya dilandaskan dengan iman. Kalau berbicara dengan iman berarti semua niatnya, semua tujuannya itu hanya kepada Allah. Wahtisaban gitu loh. Dan dia melakukan semua amal-amal ibadah semaksimal mungkin. Dia bersih-bersih itu karena Allah. Dia ke masjid itu karena Allah. Dia membaca Al-Quran semata-mata karena Allah. Dan dia berpuasa pun juga semata-mata karena Allah. Bukan karena ngelihat orang lain lagi puasa dia ikut-ikutan. Artinya gini, dalam kondisi dia sendiri pun ya, nggak ada siapa-siapa, bukan karena pengen dinilai, karena lagi dia sendiri pun kalau memang waktunya puasa tidak boleh melakukan apapun, dia berpuasa gitu loh, dia melakukan ibadahnya. Wahtisaban ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni semua keburukan atau dosa-dosa yang dia telah lakukan. Artinya masa lampau itu akan Allah ampuni. Nah, Ramadan itu terbagi menjadi 3, Kang. 10 hari pertama itu adalah rahmat. 10 hari kedua ya, itu adalah pengampunan. Dan 10 hari ketiga itu adalah itqun minan nar. Itqun minan nar itu artinya dijauhkan dari neraka. Itu ya, dijauhkan dari neraka atau dari pintu neraka. Maka pesan saya kita maksimalkan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Usahakan 30 hari aja. Kalau sekarang berarti sisa 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih. Nah, berarti kita maksimalkan sisa hari dari apa yang kita punya saat ini dari Ramadan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan usahakan jauhkan dari keburukan karena ya sabar lah gitu loh. Sabar kan. Sabar itu kan ada 2 ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, lalu ada sabar menjauhi larangan. Ya. Maka ini yang harus kita latih di bulan ini. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, lalu sabar menjauhi apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Salah satunya apa tadi? Maka disebutkan dalam hadis itu kan taraka syahwatahu. Yang pertama syahwatnya tuh dijauhkan dulu tuh, sifat-sifat yang apa namanya, yang mengarah kepada arah itu gitu, kepada syahwat itu. Yang tadinya lagi dekat dengan lawan jenis atau lagi pacaran, ya break dulu lah, skip dulu lah gitu ya. Skip dulu lah. Kita perbanyak gaping di atas sejadah gitu kan. Itu bahasa gapingnya kan. Jadi catatannya itu bukan di WA lagi atau di Instagram, tapi di doa ya Ustaz. Nah, jadi saling menguatkan gitu. Iya, saling menguatkan. Apakah jalan ini yang terbaik? Asik. Apakah jalan saya bersamamu yang terbaik? Kenapa? Karena semua muaranya itu kepada ridho. Semua muaranya itu hanya kepada ridho Allah gitu. Kalau Allah ridho, apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita itu akan selamat, akan aman, dan nggak ada lagi ketakutan terhadap kematian itu, gitu. Nggak ada lagi ketakutan terhadap hal itu. Nah, memang yang menjadi apa sih namanya, yang menjadi kebiasaan kita di masyarakat ini tentang berbicara tentang kematian itu sebuah hal yang tabu gitu loh. Padahal Nabi sendiri mendorong kita untuk selalu mengingat itu. Apa sebab? Karena dengan kita mengingat kematian, kita akan selalu mengecek bekal kita sudah sejauh mana. Jadi kalau saya melihat kematian itu, saya suka menganalogikan gini. Dunia itu bukan tempat tujuan kita, gitu loh. Dan tempat tujuan kita justru apa kan? Akhirat kan. Tempat tujuan kita adalah akhirat gitu loh. Maka dunia ini bagian dari perjalanan. Mana ada sih orang yang memperbaiki atau memperindah jembatannya, tapi justru dibiarkan rumahnya gitu loh, nggak direnovasi, gentengnya bocor, temboknya bolong, rumahnya keropos, jendelanya juga hilang. Jadi nggak ada orang yang
memperindah jembatannya dikasih lampu-lampu, lalu juga dikasih apa namanya di aspal gitu ya, atau artinya diindahin tuh jembatan, Indah gitu ya. tapi rumahnya yang ditinggalkan, dibiarkan dengan kondisi yang miris, kan nggak ada. Nah ibaratnya kita sekarang sedang ada di jembatan itu gitu loh. Sekarang kita pilihannya adalah kita mau memperindah jembatannya atau memperindah rumahnya gitu loh. Kalau kita memperindah rumahnya artinya kita memperindah akhiratnya, kita siapkan hal-hal yang harus kita renovasi, bekal-bekal apa, amalan-amalan apa yang sekiranya bisa merenovasi rumah tersebut gitu loh. Artinya kebaikan-kebaikan kan, ya ibadah kita mulai dari baca Quran kita, sholat kita, sedekah kita, lalu juga apa namanya syiar terhadap apa yang sudah kita tahu. Nah ini kan bagian dari amal soleh. Iya, gitu ya. Ya berarti apa yang kita tanam nanti yang akan kita tuai kemudian hari. Iya, apa yang kita tanam, apa yang pasti akan kita tuai nantinya. Emang nggak berasa sih, karena kalau kita berbicara tentang kematian, berbicara tentang pahala, itu sifatnya semuanya apa? Impossible ya. Iya, impossible kan? Atau apa namanya? Nggak bisa. Ilusi gitu. Iya. Tidak terlihat. Nggak terlihat, gitu ya. Kita melakukan kebaikan kan nggak dibayar kontan. Betul. Gitu kan? Contoh ya Mas ya. Kalau ada orang yang baca Quran, dia baca satu halaman, setiap satu halamannya dikasih 50.000. Kira-kira orang-orang bakal ngaji terus gak ya? Kalau ganjarannya langsung secara kontan gitu dibayar, ya pasti kan? Yeah. Nah, masalahnya bukan masalah, uniknya dalam agama kita, setiap apa yang kita lakukan itu tidak langsung dibayar sekarang, gitu loh. Yeah. Tapi berupa janji, dan janji Allah itu pasti kan, inna wa'adallahi haq gitu kan, bahwasannya janji Allah itu pasti gitu loh. Artinya kita hanya bisa saat ini ketika kita dunia, kita hanya bisa berdasarkan keyakinan, keimanan tadi disebut keimanan itu kan, bahwa apa yang kita lakukan ini akan kita tuai. Kalau bukan sekarang ya nanti gitu loh. Karena kalau berbicara tentang dunia ya apa ya, ketidakadilan tuh ada aja gitu. Pasti ada aja gitu. Pasti ada, dan memang terus akan ada gitu kan. Maka itulah yang dibutuhkan kita, adanya akhirat gitu kan, untuk memperadili apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup, termasuk amal-amal kita selama di bulan Ramadan. Oh ternyata nih kita udah ngelakuin kebaikan semua kan. Tentu hal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu harus berdasarkan dalil. Betul. Gitu ya. Jangan sampai hanya mengikuti tanpa tahu asal muasal dari mana kegiatan yang kita lakukan gitu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan. Iya baik Ustaz. Tentunya tadi sudah dijelaskan mengenai bahwasannya keutamaan Ramadan ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3. Di 10 hari pertama yaitu rahmat, di 10 hari kedua yaitu maghfirah, yaitu pengampunan, dan di 10 hari ketiga yaitu itqum minan nar. Luar biasa. Jadi ketika kita udah tahu, mudah-mudahan mampu memaksimalkan ya amalan ibadah kita di bulan puasa. Tentunya pasti mungkin kita semua melaksanakan amalan ibadah kita selama bulan puasa, baik itu tadarus, tarawih, dan amalan yang lainnya. Mungkin Ustadz ada nggak sih Ustadz perusak amalan ibadah kita itu di bulan puasa itu apa saja Ustadz kira-kira yang membuat amalan kita itu kurang baik atau rusak lah? Kalau yang mengganggu atau merusak daripada puasa itu ada gitu ya. Kalau yang sifatnya kalau dalam fikih ini kan masalah-masalah teknis ya, yang disebutkan apa aja yang bisa menyebabkan seseorang itu rusak ibadah puasanya, yaitu masalah hati. Biasanya yang berkaitan dengan hati, ya dia menggunjing, menggibah gitu ya, membicarakan orang lain. Nah memang ini makanan harian-harian kita gitu. Seenggaknya kalau bukan bukan kita sendiri yang melakukan, orang lain gitu loh. Artinya kita melihat itu
ada di tengah-tengah kita. Bahkan kita sudah bisa mengidentifikasi gitu loh. Nih semakin kecil nih suaranya, semakin tajam informasinya. Jadi gitu kan, ini emak-emak nih kayak gitu ya. Ya baik Ustadz, tadi salah satunya yang merusak puasa atau amal ya ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu perihal hati ya Ustadz. Iya. Jadi mengenai ya hasad, dengki, ya berbohong. Nah itu menjadi faktor amalan ibadah kita menjadi ya rusak lah atau kurang baik ya Ustadz. Mengejek. Iya. Mungkin maksud kita kan kadang kalau di tongkrongan atau dengan teman-teman tuh kan maksudnya bercanda gitu Udah ya. biasa kayaknya. Udah biasa gitu ya. Biasa emang bercandanya begini gitu kan. Emang kita lagi bercanda gitu kan, jokes kita. Tapi kan masalah hati kan gak ada yang tahu. Kita nggak tahu orang-orang orang yang kita ledek itu dia mungkin lagi ada lagi dalam keadaan seperti apa gitu loh. Apakah dia mungkin lagi senang kah? Betul. Dengan atau bisa jadi kalau dengan senang kan artinya kalau lagi senang artinya moodnya kan juga sama gitu ya. Betul. Tapi kalau dia punya masalah-masalah tertentu yang memang tidak diketahui oleh orang lain kan, atau dia lagi terpuruk, itu kan justru malah sebaliknya, malah dia bisa menjadi sakit hati. Dan orang yang sakit hati biasanya ketika berdoa itu kan pasti dikabulkan gitu orang-orang yang dia terzalimi gitu. Nah, jadi penting untuk kita juga ya latihlah selama puasa ini, selama Ramadan ini untuk berkata atau menata hati gitu loh, supaya pasca Ramadan mudah-mudahan kegiatan yang sudah kita dawamkan di Ramadan itu membawa hasil gitu loh, membawa hasil ketika selesainya Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya itu bisa sama rutinitas yang kita lakukan dengan bulan-bulan lainnya. Gitu. Iya, baik Ustadz. Ya tentunya ketika kita melaksanakan amalan ibadah di bulan puasa, terutama kita sering tilawah, terus ya kajian dan lain-lainnya, terutama kita suka sholat tarawih gitu kan, sholat qiyamul lail. Nah, terkadang kita itu suka naik turun. Contohnya di hari pertama kalau di masjid itu biasanya rame, atau saya juga kadang kalau kemarin itu di hari pertama masih ikut, di pertengahan sudah mulai surut, di akhir baru ada lagi. Nah, itu untuk mengatasi agar giro atau semangat kita itu untuk ibadah itu bagaimana Ustaz? Nabi mengajarkan pertama itu dengan niat. Dengan niat. Maka dalam karya Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang pertama itu tentang niat kan. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya semua apa yang kita lakukan itu berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasannya amalan kebaikan atau pahala-pahala yang kita dapatkan itu berdasarkan niatnya. Jadi seberapa jauh niat kita itu bersih, maka kebaikan itu akan kita dapat seperti itu juga gitu. Artinya semua yang kita lakukan harus berdasarkan niat dulu kan. Kalau niatnya baik, niatnya luhur, hanya mengharap ridho Allah, itu bisa menjadi faktor kita bergairah atau khusyuk dalam sholatnya. Emang ironi ya ketika kita melihat orang-orang saat ini atau masyarakat kita itu hari pertama di bulan Ramadan, itu masjid penuh. Sampai ke belakang gitu ya. Lebih banyak daripada sholat Jumat, karena kan sama perempuan juga kan. Oh iya, digabung. Artinya perempuan juga ada di masjid itu gitu loh. Iya. Ya. Dan laki-laki, bukan laki-laki aja, perempuan juga ada. Artinya mereka semua berlomba-lomba untuk bagaimana menyambut Ramadan itu. Ya alhamdulillah sih jadi spesial kan, masyarakat masih menyadari bahwa Ramadan itu spesial, sehingga mereka berlomba-lomba untuk ibadah. Salah satunya memang yang terlihat betul tarawehnya gitu loh. Itu penuh sampai kanan kiri. Itu saya kemarin di masjid-masjid, artinya Ramadan pertama di masjid dekat rumah, Ramadan kedua ada jauhan dikit. Itu semuanya penuh tuh, sampai ke samping-samping halamannya, terasnya, itu tuh dipenuhi oleh orang-orang yang sholat tarawih. Cuma memang
baru sampai bulan hari ini kan berarti di 13 Ramadan ya, 13 12 Ramadan. Itu udah banyak kemajuan tuh. Ya, Kemajuan. arti kemajuan tuh semakin ke depan kita sholat, gitu loh. Semakin depan kita sholat, makanya bingung, kemana ya orang-orang yang kemarin tuh kan. Terus juga yang tadinya penuh sekarang tinggal 4 soft. Ini dekat rumah saya nih masih bertahan nih 4 soft nih. Iya, biasanya nanti udah mulai nih di Ramadan yang terakhir, 10 hari terakhir itu maju tuh jadi 3 soft, 2 soft. Iya, itulah jadi hebatnya kita memang semakin lama kita berpuasa, artinya hari-hari kita lalui semakin dekat kita dengan selesainya Ramadan itu semakin banyak kemajuan, terutama kemajuan dalam softnya itu. Iya. Padahal tentunya yang kita inginkan itu kalau awalnya ya 10 hari pertama itu bisa, jadi pengennya itu di 10 hari kedua dengan ini pengennya itu mudah-mudahan bisa terbiasa gitu. Iya. Nah ini kan tadi yang saya bilang kita harus tahu gitu loh, harus ada pendukungnya kan. Jadi kalau emang semuanya hanya mengikuti, ya itulah kebosanan lah yang akan hadir mengisi ruang-ruang kosong kita gitu loh. Makanya kita harus upgrade terus iman dan ilmu kita. Kenapa kita berpuasa? Apa keutamaan tadi di 10 hari pertama, 10 hari keduanya, 10 hari ketiganya, sehingga kita memaksimalkan fase-fase itu. Oh, fase pertama 10 hari pertama itu rahmat, kita meminta rahmat. 10 hari kedua kita minta ampunan. Jadi bukan berarti 10 hari pertama, 10 hari ketiga nggak ada ampunan ya. Artinya dikhususkan supaya kita memudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mengharap ampunan dari Allah gitu loh. Makanya setiap sebelum iftar kita kan disunahkan untuk berdoa apa? Allahumma innaka afuwun karim gitu kan. Tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Nah, ini salah satu ikhtiar kita untuk meminta ampun kepada Allah. Karena nggak ada yang tahu Ramadan tahun depan masih Betul, Ustaz. Masih milik kita atau tidak. Gitu. Ya tentunya ketika ya kita qiyamul lail terutama sholat tarawih di hari pertama kita menggebu-gebu, di pertengahan di 10 hari kedua kita mulai menurun, di 10 hari ketiga kita hampir tidak ada bahkan. Nah tentunya tadi dengan tahu kita pembagian di Ramadan itu hampir dibagi sepertiga ya Ustaz. Yeah. Jadi 10 hari pertama tadi itu adanya rahmat, di 10 hari kedua itu adanya maghfirah atau ampunan, di hari ketiga itu adanya itqum minan nar. Yeah, itu betul. Ya pembebasan dari api neraka. Nah, itu tentunya menjadi pengingat untuk kita semua. Jadi ketika bertambahnya hari itu bukan semakin loyo ya Ustaz. Jadi bukan semakin berleha-leha. Iya, karena misinya banyak gitu. Betul. Misi di setiap hari itu berbeda gitu kan. Justru harus menjadi semangat baru. Betul. Semangat. Betul tadi yang Ustaz katakan itu kembali lagi kepada niat kita. Apa yang akan kita cari. Kalau melihat keadaannya sebelumnya, ada di luar sana Ustaz, kalau beredar videonya itu, ada di satu daerah, sholat tarawih itu setelah selesai sholat tarawih dikasih amplop. Ada yang 50.000, ada yang 300. Luar biasa itu. Iya, tapi uniknya memang kalau kita lihat dari kacamata umum, ini kan bukan bagian dari ajaran agama, gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Tapi coba kita ubah sudut pandangnya supaya perselisihan yang ada tuh nggak melebar dan nggak membesar gitu ya. Kenapa kita nggak melihat kalau itu bagian dari sedekah mungkin yang dilakukan oleh orang-orang tertentu gitu loh, yang ingin mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan tadi kan, karena kan memang semua kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan termasuk. Nah, ikhtiar orang itu bisa jadi kan untuk mengumpulkan memberikan sedekah itu kan sulit kalau mengumpulkan sesuatu. Nah, ketika sholat, momennya sholat itu kan biasanya banyak orang kan. Nah, itulah di saat itu mungkin dia ingin memberikan sesuatu. Artinya saya tuh punya visi sebenarnya kan. Bukan ruang lingkupnya bukan dosen ya, bukan kampus aja gitu, tapi dalam kita bermasyarakat atau bersosial. Saya tuh ingin visi saya itu adalah ittihadul ummah gitu loh. Ittihadul ummah. Jadi menyatukan umat gitu loh. Supaya nggak ada
apa namanya, pendikotomian umat satu dengan umat yang lain, gitu ya. Maka setiap permasalahan kita dudukin dulu tuh, kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang bisa ditolerir atau tidak. Masalah salah satunya yang memang terkenal tadi yang kamu bilang, ada yang ketika terawih dikasih amplop. Bahkan fenomena itu saya lihat bukan cuma ketika sholat terawih kan, ada juga ketika setelah selesai sholat jenazah. Sholat jenazah. Setelah selesai sholat jenazah, itu di kampung-kampung biasanya saya pernah di Bakom. Di Bakom saya ingat betul. Di Bakom di Ciawi, itu kita lagi ada yang meninggal tetangga. Nah, itu kita ikut sholat jenazah. Emang tujuan kita kan orang yang mengiringi jenazah dari sholat, dimandikannya, sholatnya, lalu juga sampai masuk ke dalam kuburnya itu kan akan mendapatkan keutamaan gitu ya. Nah, sebenarnya kita mengincar itunya gitu kan. Tapi ada hal unik tadi. Selesai sholat masih berdiri posisinya kan, setelah sholat kan biasanya kan ada penyampaian dulu kan. Betul. dari pihak keluarga gitu ya. Itu sambil sampein ada orang yang keliling masukin ke kantong. Wow. Awalnya saya bilang tidak gitu tadi saya bilang gitu. Ini dari mana Sa? Ternyata coba kita ubah sudut pandang kita. Kenapa dia ngasih? Oh ternyata yang ngasih dari pihak keluarga. Yang dituju adalah keutamaan sedekahnya itu, kebaikannya itu untuk si jenazahnya. Nah, terawih setelah terawih dikasih amplop itu juga bisa jadi orang yang memberikan itu adalah memanfaatkan momentum itu, momentum Ramadan untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, termasuk sedekah. Iya betul ya, tentunya di bulan Ramadan ada yang qiyamul lail atau tarawih, terus akhirnya mendapatkan amplop tadi bagi tuh ya salah satu salah satu orang yang sedang bersedekah, baik itu saudagar atau apa gitu ya. Ya mungkin dikembalikan lagi kepada kita ketika kita ingin tarawih, diniatkan jangan sampai kita mengharap amplop ya Ustaz. Iya, nah itu kan artinya kembali kepada niatnya. Betul, kembali kepada niatnya, betul. Oke, baik Ustaz. Nah, baik Ustaz, kita akan berbicara lagi tentunya. Tadi udah berbicara tentang mengenai keutamaan, terus optimalisasi dalam ibadah di bulan puasa. Nah, sekarang Ustaz, saya ingin berbicara mengenai setelah bulan Ramadan ini, kita bagaimana caranya itu biar amaliyah ibadah yang senantiasa kita sudah lakukan dengan sebaik mungkin bisa tetap terjaga di bulan selanjutnya setelah Ramadan ini. Gimana Ustaz itu? Pertama doa. Pertama doa. Kita jangan lupa kita meminta memohon kepada Allah supaya aktivitas yang sudah kita bangun dan kita latih untuk kita biasakan itu hilang. Nah, jadi kita berdoa, memohon, lalu setelah itu kita usahakan doa tersebut supaya terrealisasikan gitu loh. Yang kedua itu membangun lingkungan. Oke, Ramadan banyak kawan-kawan kita yang akhirnya memanfaatkan momen ini gitu ya. Puasa bro, jangan bro ke masjid gitu. Puasa bro, jangan lakuin ini bro, lagi puasa gitu. Bahkan ketika mau meng-hate orang-orang di kolom komentar kan banyak juga. Tandain bro, gue mau balik lagi nih habis maghrib gitu. Ada aja kan yang gitu. Artinya mereka sadar gitu kalau misalnya sekarang tuh lagi bulan yang spesial. Bulan itu bulan spesial, sehingga mereka nggak mau mengotori hal-hal yang negatif gitu ya. Bahkan sampai mengomentari suatu postingan aja yang mungkin kasar, mereka nggak mau, nunggu buka dulu gitu. Padahal sama aja gitu ya. Tapi artinya mereka tahu itu gitu. Nah, yang kedua membangun lingkungan. Ya. Yang kedua membangun lingkungan. Yang pertama doa, yang kedua kita membangun lingkungan. Ini bentuk dari ikhtiar. Ikhtiar ya. Membangun lingkungan. Karena kata Ibnu Athilah kan gini, al-insan ibnu bi'atihi. Seseorang itu adalah anak dari lingkungannya. Artinya kita bisa tahu orang itu seperti apa dari teman-teman sekitarnya, dari lingkungan yang membentuk dia, gitu.
bukan berarti itu bukan berarti setelah itu kita judge ya orang tersebut anak pang nih gitu kan, terus jelek konotasinya negatif aja, enggak juga gitu loh. Tapi seenggaknya itu menjadi salah satu instrumen kita untuk menilai dan juga kehati-hatian dia sendiri atau kita sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan atau apa yang membentuk kita gitu loh. Kalau lingkungannya baik, kalau lingkungan yang mendukung, suportif, ada support system dari luar, nah itu umumnya atau biasanya kita pun akan terdorong untuk itu. Gitu. Kan saya analogikan tadi ya, atau base experience saya kan ketika dulu saya di Di pondok, ya. bagaimana kita ketika liburan jadi cuma scroll TikTok gitu kan, atau scroll Instagram, sosial media. Tapi apa yang membuat kita sadar? Yang membuat kita sadar adalah lingkungan kita. Kita melihat dari banyaknya aktivitas yang tidak bermanfaat yang kita lakukan, ternyata di tengah-tengah teman-teman kita masih ada yang ke masjid, masih ada yang tilawah, masih ada yang sholat, bahkan qiyamul lail di tengah-tengah kita lagi main game, kan gitu ya. At least seenggaknya kita bisa melihat secara langsung, oh sejauh apa sih kita sama Tuhan kita gitu, sejauh apa sih saya dengan Allah gitu. Dari mana? Dari teman-teman, dari lingkungan, dari orang-orang sekitar. Iya, baik. Ya. Tadi yang pertama ya doa, kedua lingkungan. Iya. Ternyata ya lingkungan juga mempengaruhi terutama pertemanan kita ya Ustaz. Banget. Ya, pertemanan kita sangat luar Untuk biasa. membentuk kitanya gitu. Untuk membentuk kitanya. Ya. Kalau misalnya teman kita bisa mengajak kita ke jalan yang baik, itu sangat luar biasa ya Ustaz. Iya. Apalagi ya jangan sampai kita sudah tahu teman kita berbuat yang kurang baik, terus kita masih terpedaya, itu jangan sampai ya seperti itu. Karena sangat disayangkan gitu ya Ustaz. Justru saya bilang gini, teman yang baik itu aset loh. Aset ya Ustaz? Teman yang baik itu aset. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Maka ada satu hadis fima makna bahwa ketika seorang hamba itu masuk ke surga, dia bertanya-tanya karena dia merasa tidak layak, gitu ya. Lalu dia bertanya kepada Allah, apakah saya masuk surga atau engkau menarik saya ini karena sholat saya? Allah bilang bukan. Karena bacaan Quran saya? Bukan. Karena sedekah saya? Bukan. Dia bingung karena siapa? Allah bilang, karena sahabat atau kawan kamu ketika di dunia yang selalu berbuat baik. Sehingga dia, karena dia berteman dengan kamu, berteman dengan kita, akhirnya kita ditarik juga untuk bisa ikut dengannya di surga. Artinya kawan itu, kawan yang baik ya, kawan yang selalu mengingatkan kebaikan, lalu mengingatkan kita kalau misalnya kita sudah nyeleweng, nah itu bagian dari aset sebenarnya. Cuman kadang kita suka nggak nyadar itu aja sih, suka mungkin ngerasa kalau kita dilarang-larang atau kita dikritik gitu ya, itu bagian kalau kita udah nggak se-circle gitu loh, udah nggak sejalur gitu loh. Kita kan suka begitu kan, padahal ya kalau memang landasannya itu berdasarkan takwa atau berdasarkan keimanan, tentu itu menjadi hal yang biasa gitu untuk saling mengingatkan. Ya tentunya tadi yang sudah disampaikan, teman itu ya adalah salah satu aset bahkan investasi nanti ketika di surga, terutama teman baik kita gitu kan. Kalau dalam Mahfuzat itu ini Ustaz yang dikatakan khairul ashabi mayduka ala khairi. Betul. Jadi sebaik-baik kawan itu kan yang selalu mengingatkan, mengajak kita kepada kebaikan. Justru aneh ingat banget dulu waktu di pondok tuh, waktu sekolah ada kawan yang baik soal gini, akhi, ingat aneh terus ya gitu ya. Dia udah mau lulus nih, ingat aneh terus ya. Kenapa? Karena kita melihat dia orang yang soleh gitu loh, orang yang benar-benar lempeng-lempeng aja, beda sama kita gitu kan. Maka walaupun nggak gitu juga caranya gitu. Tapi karena waktu itu awal-awal tahu tentang keutamaan teman yang baik, maka setiap ada teman yang kita lihat baik, itu pasti kita selalu bilang kayak gitu, bro jangan lupa gue ya gitu, jangan lupa saya ya, gitu. Nanti tarik kalau misalkan nggak ketemu saya di surga, tarik gitu. Iya baik Ustaz ya. Tentunya tadi kita udah berbicara mengenai bagaimana menjaga konsistensi ibadah puasa Ramadan, sehingga ketika selesai Ramadan itu kita masih bisa konsisten. Lalu tadi ada caranya. Pertama dengan doa,
kita senantiasa berdoa agar senantiasa berada di dalam ketaatan. Yang kedua, lingkungan, terutama yang memenuhi, yaitu teman kita. Tadi dijelaskan bahwasannya teman kita adalah aset, bahkan investasi terbaik untuk di akhirat kelak. Ya. Baik Ustadz, mungkin selanjutnya ada saya minta pesan mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Juanda tentunya, agar senantiasa kita senantiasa berada di dalam ketaatan itu seperti apa aja, seperti apa yang harus kita lakukan agar kita senantiasa berada di dalam ketaatan seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Apa ya? Ada analogi yang mungkin sangat sederhana. Kalau kita dimanapun kita berada, itu biasanya yang membuat seseorang itu tidak melakukan hal-hal yang negatif atau keburukan-keburukan, yang mencuri, yang ya dia zalim, itu karena ada hal di luar dari kontrol dia yang selalu mengawasi. Biasanya kita sebut sebagai CCTV kan? CCTV. Maka dalam menjaga konsistensi ketaatan kita kepada Allah, kita juga bisa mengambil contoh itu. Artinya, coba dong di dalam diri kita ini tanamkan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu dipantau oleh CCTV-nya Allah gitu. Nah, itu biasa kalau dalam bahasa agamanya muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah gitu kan. Sehingga ketika kita merasa diawasi, ya ibaratnya CCTV lah. Ada orang yang pengen masuk ke supermarket, lalu dia nggak punya duit dan dia terpaksa melakukan pencurian misalkan, tapi karena setelah dia melihat ada CCTV gitu kan, akhirnya nggak jadi gitu kan. Karena ada gitu kan. Kenapa? Karena ada sesuatu kontrol yang di luar dari diri dia gitu loh. Ada yang mengawasi CCTV itu, sehingga kalau dia melakukan itu akan kena sanksinya gitu loh. Nah, kenapa hal kayak gitu nggak kita adopsi kepada ketaatan atau ibadah-ibadah kita untuk menjaga konsistensi ketakwaan gitu kan? Coba sekarang setiap di tongkrongan, setiap di kelas, atau di lingkungan kampus, ya tanamkan rasa bahwa kita itu ya diawasi oleh Allah gitu loh. Ketika udah masuk waktunya misalkan untuk sholat, tanpa harus didorong-dorong oleh siapa? Tanpa harus didorong oleh security misalkan, ayo masjid gitu kan, ayo sholat. Ya kita udah harus, kenapa? Karena itu kan bel, sirine, kalau misalkan azan itu panggilan gitu loh. Jadi nggak harus didorong. Artinya tanamkan bahwa setiap apa yang kita lakukan, ibadah maupun keburukan, itu selalu diawasi oleh CCTV. CCTV-nya bukan di dunia, tapi CCTV-nya adalah di akhirat. CCTV-nya bagian dari CCTV Allah. CCTV Allah lebih canggih daripada CCTV yang kita punya. Betul. Artinya nggak ada limitnya. Minimal ada ini CCTV kita nih. Raqib Atid, malaikat yang selalu mengawasi kita selama 1x24 jam tanpa henti. Gitu. Iya. Pasang di sini nih bahwa awas, diawasi, ada kamera CCTV 1x24 jam. Siapa itu? Raqib dan Atid. Iya, baik Ustaz. Sangat menarik ya teman-teman. Tentunya ketika kita melaksanakan amalan ibadah, tentunya bagaimana kita agar senantiasa taat. Tentunya tadi kita harus senantiasa merasa muraqabah, merasa dipantau, merasa dekat dengan Allah. Tentunya tadi misalnya kita sedang di kampus atau sedang puasa, sedang di kampus menjelang azan zuhur atau azan asar, jangan sampai ya kita lalai atau terlena oleh teman atau sahabat kita yang mana ya mereka masih lalai. Jangan sampai kita lalai, terbawa lalai. Akan tetapi ketika kita sudah memiliki keimanan dan ketaatan, ya insya Allah kita tidak melihat orang lain. Akan tetapi diri sendiri itu udah memiliki memiliki pendirian sendiri lah secara sadarnya. Ya tentunya ya untuk teman-teman, mari kita senantiasa
muraqabah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, merasa diri kita tuh dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan itu tidak senantiasa tidak yang disukai oleh Allah, akan tapi kita melakukan segala sesuatu itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, dalam podcast kali ini dengan tema tadi, kalau bukan Ramadan kali ini mau kapan lagi? Mungkin Ustadz boleh closing statement-nya Ustadz terakhir. Ya, closing statement dari saya, manfaatkan Ramadan tahun ini karena masalah waktu, masalah kesempatan itu di luar dari kendali kita. Maka apa yang sedang kita nikmati fase ini atau hari ini atau bulan ini, itu kita upayakan semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah, supaya tidak ada penyesalan. Dalam Al-Quran disebutkan kan bahwa orang-orang yang dia melakukan amalan-amalan ibadah ketika masa hidupnya itu sedikit, lalu di pengadilan akhirat dijatuhkan vonis ke neraka, dia mengatakan bahwa ya Allah tolong hidupkan aku gitu kan. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan sedekah. Kenapa? Karena ya ternyata yang mahal itu waktu gitu loh. Kita nggak akan bisa balik lagi. Mau seberapa atau sebanyak apa uang materi yang kita punya, itu nggak akan bisa membeli waktu yang sudah lampau atau yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ayo sekarang belum terlambat untuk kita bisa maksimalkan potensi yang ada pada bulan hari ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya tarawehnya, ya interaksi dengan Qur'annya, ya sedekahnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, meminta doa sebagai bentuk dari proposal kita untuk bisa masuk ke waiting list malaikat yang mencatat pintu surga itu, yang menjaga pintu surga itu, bahwa ada nama kita di situ gitu. Gitu sih kurang lebih. Ya baik Ustadz, terima kasih atas closing statement-nya, sangat luar biasa, pemateri atau ngobrol ngabuburit ya teman, ngobrol bareng Ustadz favorit kita pada kali ini. Ternyata beliau sangat luar biasa mengenai pembahasan yang sudah kita siapkan, baik itu dari ilmunya, baik itu tadi mengenai pengalamannya, itu sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk ditonton. Mungkin terakhir dari saya, kalau bukan Ramadan tahun ini, maka mau kapan lagi kalian untuk memperbaiki? Karena pada hakikatnya kita tidak ada yang tahu, kita memiliki waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap waktu dan detik mari kita memperbaiki diri kita agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.